Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya guys, dan yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis nyata yang berjudul Telapak Kaki Ibu yang Tak Memiliki Syurga. Langsung saja yuk kita mulai. Melihat bapak yang tengah kulihat saat ini, membuat kakiku ingin mengejarnya. Tapi, langkah kakiku tiba-tiba terhenti teringat perintah ibu untuk mengambil belanjaan warung. Lalu kuputuskan untuk mengambil belanjaan terlebih dahulu dengan secepat mungkin, agar dapat segera bertemu dengan bapak. Ya, aku yakin itulah bapakku yang bernama Junaedi. Wajahnya sangat kukenal karena setiap malam aku menyembunyikan satu fotonya saat ibu akan membakarnya dulu. Bergegas aku mendatangi toko Pak Haji dan berkata padanya untuk mengambil belanjaan ibu. Dan, untuk mempercepat keadaan aku pun menyewa ojek untuk mengantar aku dan belanjaan ibu ke rumah. Kang, cepetan jalannya Kang ya, ke warung Bu Dede seperti biasa, pintaku tergesa-gesa. Aku segera berlari setelah turun dari ojek dan segera menuju warung ibuku. Beberapa pegawai warung bertanya keheranan atas sikapku yang terlihat tergesa-gesa. Kang Tony, ibu mana Kang? Tadi bapak kesini kan Kang? Tanyaku sambil menggerak-gerakkan tangan Kang Tony. Kang Tony hanya terdiam memandangiku seolah tak ingin menjawab pertanyaanku ini. Par, Neng, tadi memang ada bapakmu kesini, sekarang sedang bersama ibu ke rumah Neng, tapi... ucap Mama Rafa menjawab pertanyaanku. Tak lama setelah mendengar itu aku pun bergegas menuju rumahku dengan berlari secepat mungkin. Neng Wiwin tunggu, teriak Mama Rafa yang tidak aku dengarkan sambil terus berlari menuju rumahku. Asaku untuk bertemu bapak sangatlah besar, orang yang paling aku ingin temui kini benar-benar kembali pikirku. Tak berapa lama dari kejauhan kulihat bapak berada di depan rumahku. Tapi, langkahnya seperti bapak akan kembali melanjutkan perjalanan menuju kembali ke arah mobil. Hingga kulihat mobil itu bapak nyalakan untuk bersiap pergi. Lariku makin kupacu, namun sayang suaraku tak sekeras suara mesin mobil. Hingga akhirnya aku pun kehilangan kesempatan bertemu dengan bapakku. Ibu yang melihatku menangis meratapi kepergian bapak hanya terdiam, dan berlalu pergi ke dalam rumah seolah tak terjadi apapun. Aku pun segera menemui ibu untuk menanyakan perihal kedatangan bapak. Ibu, tolong Bu kasih tahu Wiwin kenapa bapak pergi. Di mana bapak Bu? Kenapa bapak datang ke sini? Bu, Wiwin rindu bapak Bu. Teriakku kepada ibu dengan diiringi tangisan yang hebat. Bapakmu tak tinggal dimanapun, dia udah mati Wiwin. Ingat, kamu jangan pernah bertanya apapun tentang bapakmu lagi sama ibu. Bentak ibu kepadaku memberikan jawaban yang tidak aku harapkan. Aku hanya bisa tertegun menangisi kepergian bapak. Harapan satu-satunya untuk melihat bapak kini telah sirna. Aku pun menyandarkan tubuh lelahku ke dinding rumah, isak tangis masih menyertaiku. Hingga satu waktu dua orang terlihat olehku sedang memandangiku dari luar pagar rumah. Mereka berdua memakai baju gamis terlihat seperti seorang ayah dan anaknya. Orang yang terlihat tua itu lalu terlihat seolah memalingkan wajahnya. Dariku diikuti seseorang lagi yang juga kembali mengikutinya. Wiwin, apa-apaan kamu malah bengong di sini? Kembali ke warung bantu si Tony sana. Enak saja malah diam di sini. Cepat kerja kamu, teriak ibuku dari arah dalam rumah. Dengan keadaan yang masih diliputi kesedihan aku pun kembali pergi ke warung. Semua pegawai satu persatu mulai memandangiku. Bahkan Kang Tony yang melihatku sangat bersedih hanya dapat mengusap rambutku dan meminta agar aku bersabar atas perilaku ibu. Di dalam kegiatanku membantu warung aku pun masih terlarut dalam lamunan akan kepergian bapak tadi. Hingga beberapa saat kemudian seseorang memberikan salam. Assalamualaikum teteh, mau makan, ucapnya. Mataku segera kualihkan kepada orang itu. Dan kulihat ternyata orang tersebut adalah seseorang yang melihatku tadi saat di rumah. Hanya tadi yang lewat di depan rumah ya? Tanyaku. Beberapa saat berbincang akhirnya diketahuilah bahwa mereka merupakan warga baru di kampungku. Mereka berdua merupakan ayah dan anak yang ku ketahui bernama Arif sebagai anaknya dan Ustadz Umar selaku ayahnya. Lalu selesai menyiapkan pesanan mereka, aku pun segera mengantarkannya ke meja di mana Arif dan ayahnya duduk. Assalamualaikum, maaf Pak, maaf bukannya saya tidak sopan,
tapi ibu saya sangat kurang suka melihat orang berpakaian Islami. Saya juga tak tahu kenapa, tapi jika nanti kalian bertemu dengan ibu tolong maafkan sikap ibuku ya Pak, ucapku melihat mereka berpakaian Islami. Aku pun lalu melihat ke wajah Arif tanda memberi pertanyaan yang sama. Tapi ada yang aneh kala aku melihat Arif yang seperti memiliki umur yang tak jauh beda dariku. Perasaanku seolah melahirkan sinyal yang berbeda. Apakah karena Arif terlihat baik dan manis bagiku, pikir aku waktu itu. Ustadz Umar dan Arif pun mengiyakan permintaanku dan aku pun berlalu pergi meninggalkan mereka. Lalu kembali kulihat Arif yang tengah makan bersama ayahnya itu. Saat bekerja aku pun secara tak sadar selalu mencuri-curi pandang ke arah Arif. Semakin kulihat semakin senang, aku melihatnya seolah kesedihanku tiba-tiba hilang atas peristiwa perginya kembali Bapak. Ya, itulah pertemuan pertamaku bersama mereka berdua. Dua sosok orang yang akan merubah hidupku sepenuhnya nanti. Beberapa waktu mereka pun selesai dan segera membayar makanan yang sudah dipesannya. Tak lupa mereka pun berkata jika mereka tinggal di kampung ini dan memperkenalkan diri mereka kepada semua pegawai di warung ibu. Lalu, saat mereka berdua telah berlalu aku pun segera menuju meja mereka. Loh, kok makanannya tidak disentuh sama sekali sih? Ucapku heran dengan makanan mereka yang masih utuh. Bahkan sendok mereka pun masih terlihat bersih, tidak ada tanda bekas pakai sekalipun. Padahal sedari tadi aku melihat mereka seperti makan dengan lahapnya. Sungguh mengherankan sekali pikirku. Aku pun segera mengambil makanan mereka berdua dan membawanya kembali ke dapur warung dan menyimpannya di atas meja begitu saja. Tak lama ibu hadir di sana, tapi suatu hal ganjil terlihat olehku atas perilakunya. Dahinya mengernyit dan matanya berubah tajam seketika. Ibu seolah mencari sesuatu dengan cara mencium-cium sebuah bau dengan hidungnya. Hingga akhirnya ibu menuju meja di mana makanan tadi aku simpan. Huekss, tiba-tiba ibu seperti orang yang mual dan berlalu segera mungkin dari warung dan pergi entah kemana. Semua orang hanya bisa melihat ibu pergi, tak ada satupun yang berani bertanya perihal kejadian itu. Hanya kulihat Kang Tony dan Mamah Rafa yang saling pandang saja seolah menyimpang sesuatu yang mereka ketahui. Sebenarnya saat usiaku yang menginjak 15 tahun ini, banyak sekali hal yang ingin kuungkap. Mulai dari bapak, perilaku ibu dan juga diriku sendiri yang bisa melihat hal-hal gaib, sungguh semuanya membuatku menjadi gadis yang kerap dipandang aneh oleh teman dan beberapa tetanggaku di sana. Kehidupanku semenjak menginjak SMP hingga sampai menginjak SMA tak pernah diisi dengan bermain bersama teman. Pagi sekolah, siang membantu ibu, hingga malam itulah hidupku, tak ada yang membuatku memiliki pengalaman bersama dengan teman-teman. Jangankan memiliki kekasih, sebatas teman baik saja aku tak punya. Sampai akhirnya satu hal terjadi padaku, ketika pulang sekolah pandanganku teralihkan ke masjid di kampungku. Masjid itu bisa dikatakan sepi karena jarang sekali digunakan untuk tempat berkumpul ataupun mengisi suatu acara keagamaan. Hanya beberapa orang saja yang terlihat di sana, itu pun hanya untuk melaksanakan sholat saja. Sedangkan, untuk acara hari besar keagamaan dan lainnya tak kulihat terjadi di masjid itu. Saat itu kulihat masjid itu cukup ramai orang berkumpul. Beberapa pria dewasa kutengok sedang melakukan kegiatan di sana dan lalu pandanganku tertuju kepada Arif yang tengah menggulung-gulung karpet masjid. Dan beberapa orang juga terlihat membersihkan lantai masjid dan membersihkan halamannya. Arif lantas melempar senyum padaku yang kusambut kembali dengan senyum maluku. Ini adalah pertama kalinya seseorang pria terlihat sangat menarik bagiku, hingga aku berlalu pergi dari sana dengan senyumku yang kembali hadir entah kenapa. Selepas tibanya di rumah, seperti biasa aku langsung pergi ke warung untuk segera membantu Kang Tony dan Mamah Rafa. Tapi, kulihat di sana ibu tengah mengobrol dengan Mamah Rafa dan Kang Tony. Tapi, Tony dan kamu Ida, nama asli Mamah Rafa, ingat sudah kubilangkan dari lama jangan sampai ini terjadi. Aku sudah curiga saat melihat makanan itu kemarin, lain kali tengok sedikit kalau ada pembeli, ucap ibu sedikit meninggi. Kang Tony dan Mamah Rafa hanya bisa terdiam saat ibu berkata demikian, hingga akhirnya ucapan ibu terhenti saat aku tiba di sana. Ibu pun berlalu pergi dari mereka sembari menatapku sinis. Neng udah makan?
Tanya Mamah Rafa yang kala itu juga melihatku. Belum Mamah Rafa Wiwin batu aja pulang, jawabku. Kang Tony dan Mamah Rafa kemudian membawaku masuk ke dapur dan membawakanku sepiring makanan. Kasihan Neng Wiwin mau makan pun harus lihat dulu ibu ada atau tidak di warung. Sabar ya Neng, ucap Kang Tony kasihan. Di sela aku makan kulihat Mamah Rafa dan Kang Tony kembali melanjutkan pekerjaan mereka berdua. Kang Ton, tadi ibu kenapa? Tanyaku singkat. Kang Tony hanya menjawab bahwa ibu hanya membicarakan masalah pekerjaan saja. Padahal aku tahu ada hal lain yang mereka ketahui, namun aku tak memperpanjang pertanyaanku padanya. Mamah Rafa, Kang Tony, apa kalian tahu siapa Kang Rohan? Tanyaku. Mamah Rafa dan Kang Tony tiba-tiba saja kaget bukan kepalang mendengar pertanyaanku. Dengan cepat mereka segera menghentikan pekerjaan mereka dan mulai bertanya dari mana aku tahu nama itu. Neng punten. Sekali jangan pernah sebut nama itu Neng ya, apalagi depan ibu, ucap Kang Tony ketakutan. Aku yang keheranan tak mengerti hanya bisa melihat wajah mereka yang ketakutan dan khawatir. Aku pun kembali bertanya, bukankah bapakku bernama Junaedi dan Kang Rohan itu siapa kepada mereka berdua? Tak ada jawaban yang bisa mereka keluarkan selain harapan mereka agar aku tak bertanya mengenai hal-hal itu. Melihat mereka begitu gelisah, aku pun meminta maaf dan tak melanjutkan pertanyaanku. Walaupun tentu saja dalam hati aku sangat ingin mengetahui semua itu. Beberapa hari tak ada kejadian ganjil yang kualami hingga akhirnya Arif dan beberapa pemuda kampungku datang ke warung. Aduh punten, bukan maksud gak sopan, tapi kalau mau makan maaf semuanya sudah dipesan, ucap Kang Tony yang tiba-tiba saja menghampiri Arif dan berkata demikian. Aku yang melihat itu tentu saja menegur apa-apa yang Kang Tony lakukan terhadap Arif. Loh Kang, kok gitu? Tanyaku. Kang Tony hanya menyimpan telunjuknya di bibir isyarat, aku tak boleh bertanya. Kulihat wajah Kang Tony yang sedikit gelisah membuatku bingung dan keheranan. Assalamualaikum Kang, maaf saya cuman mau kasih tahu beberapa hari lagi Isra Miraj saya datang ke sini, barangkali warung ini mau sedikit menyumbangkan dana untuk acara nanti, ucap salah seorang dari mereka. Kang Tony yang hanya mendengar itu lantas terlihat lega dan sedikit tertawa, mungkin juga sedikit malu atas apa yang dilakukannya. Kang Tony pun lantas memanggil Mamah Rafa dan memintanya mengambil beberapa uang untuk diberikan kepada mereka. Pandanganku juga teralihkan kepada Arif yang juga melihatku. Tak ada tegur sapa di antara kami, namun aku yakin dari sorot matanya kulihat ada sesuatu yang ingin Arif ucapkan. Hingga akhirnya Arif hanya memberikan salam tanda pamit dari warung. Selepas pulang dari warung kurang lebih pukul 10 malam aku pun pulang menuju rumah. Setibanya di rumah kulihat beberapa orang memenuhi teras rumahku. Segera ku percepat langkahku untuk melihat hal yang terjadi. Ku dengar teriakan adikku mengerang hebat. Salah, teriakku melihat adik yang tengah kerasukan beberapa orang, juga terlihat menahan adikku yang berontak dengan hebat, dan ibu hanya bisa memegang tangannya sambil menangis ketakutan. Ingkah Sariati diu. Iu tanah aing. Iu tempat aing. Aya nu ngaganggu aing, pergi kalian dari sini. Ini tanahku, ini tempatku, ada yang menggangguku di sini, teriak adik yang tengah kerasukan hebat. Tak ada satupun yang bisa menenangkannya, hingga tiba-tiba Ustadz Umar datang ke rumah bersama tetanggaku yang memanggilnya. Adikku yang masih kerasukan langsung melotot dan menunjuk-nunjuk Ustadz Umar berulang kali. Adik semakin beringas seolah ingin menerkam Ustadz Umar yang langsung membacakan doa-doa dan memegang kepala adikku. Tak lama adik terkulai lemas dan terjatuh tak berdaya ke lantai. Beberapa orang langsung mengangkatnya ke dalam kamar. Selesai semua terjadi, semua orang masih berkumpul dan bapak-bapak makasih atas bantuannya sudah sudi menolong anakku. Namun, yang aneh ibu sama sekali tak mengucapkan sepatah kata pun kepada Ustadz Umar. Malahan tatapannya seperti menyimpan satu misteri kepadanya. Aku hanya banyak terdiam melihat itu, dan segera menemani adik yang tengah lemas terlentang di atas tempat tidurnya. Kudengar ibu masih terdengar berbincang-bincang dengan beberapa orang di luar. Cukup lama ibu di luar dan akhirnya aku melihat adikku tersadar,
Dengan memberikan segelas air aku pun mulai mengobrol sedikit dengan adikku. Kalau aja adikku tak menahan ibu, mungkin aku sudah menerima banyak siksaan. Hingga akhirnya ibu menghentikan amarahnya, karena melihat adikku yang juga ikut menangis memohon belas kasih ibu, agar segera memaafkanku. Ingat kamu Wiwin, kamu makan di sini, tinggal di sini, jadi jangan pernah bersikap seolah-olah kamu pantas melakukan itu, bentak ibu padaku. Dengan tangis yang masih deras di pipi adikku segera menenangkanku, hanya ada adik di rumah ini sebagai obat hidupku yang terluka. Dan karena perasaan yang kian tak menentu aku pun pergi keluar hanya untuk menenangkan diri. Saat itu pukul 10 malam dan aku duduk di teras rumah dengan lamunanku akan hidup. Esok hari pun tiba, tak ada tegur sapa yang ibu berikan padaku, matanya sinis seolah jijik melihatku. Hingga saat akan pergi sekolah aku coba berpamitan kepada ibuku. Mulai hari ini tak usah lagi kamu sekolah. Sekolahmu sudah gagal mendidikmu untuk hormat kepada ibumu sendiri, lagi pula kamu wanita tak usah kau sekolah terlalu tinggi, ketus ibu. Mendengar hal itu tentu saja hatiku hancur. Tapi, aku tak berani membantahnya karena takut kejadian semalam terjadi kembali. Tapi Bu Teteh kan baru saja masuk, lagi pula nilainya juga cukup bagus dan Teteh juga rajin belajar, timpal adikku. Sudah kamu diam saja, jangan terlalu mendukung kakakmu itu. Kamu lihat perilakunya semalam, apa pantas seorang anak berani seperti itu kepada ibunya? Ucap ibu dengan nada cukup tinggi. Udah pada Teteh ikhlas, lirihku sambil pergi menuju kamar. Aku pun segera pergi ke kamar, dan mengganti bajuku secepat mungkin. Aku kembali menghampiri ibu dan berpamitan untuk pergi saja ke warung untuk membantu Kang Tony dan Mama Rafa. Di perjalanan aku pun berpapasan dengan Arif yang akan menuju toko di seberang jalan. Lo Wiwin, mau kemana kok tumben gak masuk sekolah? Tanya Arif. Iya, tadi agak pusing jadi aku gak masuk sekolah, jawabku dengan senyum palsuku. Oh gitu ya, cepat sehat aja. Oh iya, barangkali mau ikut gabung jam 6 pagi sore, nanti ada pengajian rutin. Alhamdulillah sekarang banyak yang ikut, bahkan anak-anak remaja seumuran kamu pun banyak yang ikut, ucap Arif setengah antusias. Insyaallah ayah, ucapku karena aku malu pergi ke pengajian akibat tak pernah mengerti akan paham agamaku sendiri, akibat tak pernah dididik oleh orang tuaku. Akhirnya kami pun saling berpamitan dan menuju tujuan masing-masing. Lo Neng kok gak sekolah? Tanya Mamah Rafa padaku. Ibu memintaku berhenti sekolah cu, jawabku sedih. Innalillahi ini kacidanya cedede ka anak teh ya Allah, innalillahi sangat keterlaluan sekali cu dede sama anaknya ya Allah, ucap Mamah Rafa. Aku pun meminta Mamah Rafa untuk tidak memikirkan hal itu. Dan akhirnya aku memutuskan untuk membantu warung saja, mungkin disinilah aku harus berada, bukan sekolah ataupun berkumpul bersama teman. Waktu mulai sore, dan aku tiba-tiba mengingat ajakan Arif untuk mengaji di masjid. Lalu aku meminta izin kepada Mamah Rafa dan Kang Tony untuk bisa pergi ke masjid sebelum warung tutup. Dan juga tak lupa untuk meminta mereka agar tak memberitahukan hal ini kepada ibu. Mereka pun setuju dengan apa yang minta. Bahkan, mereka sangat menganjurkan agar aku rutin saja untuk mengaji, agar bisa mengganti kegiatan sekolahku dan mengobati rasa sepi karena tak lagi bersekolah. Berbekal kerudung dan mukena yang diberikan Mamah Rafa dari rumahnya, aku pun bergegas menuju masjid. Namun, saat sampai di sana langkah kakiku terhenti karena mendengar anak-anak kecil dengan fasih membaca Al-Quran. Hatiku sangat iri melihat mereka begitu lancar mengaji, sangat berbeda denganku yang sampai umur 15 tahun ini belum bisa membaca Al-Quran. Kok diam, ayo masuk, teriak Arif dari arah belakang masjid saat melihatku terdiam. Aku pun hanya tersenyum dan menurutinya saja. Di dalam masjid terlihat banyak sekali anak-anak dan remaja masjid sebayaku. Saat ku masuk mereka melihatku, sehingga membuatku kikuk tak berdaya. Selepas tak lagi bersekolah, akhirnya aku mempunyai kegiatan baru, yaitu mengaji. Hal ini kulakukan hingga umurku menginjak 19 tahun. Ya, selama 4 tahun aku selalu ikut mengaji bersama Ustadz Umar dan anaknya Arif.
Semua kulakukan tanpa sepengetahuan ibuku. Dengan bantuan para pegawai warung, akhirnya aku dengan aman bisa mengaji setiap maghrib bersama Ustadz Umar dan Arif. Selama 4 tahun itu juga perasaanku kepada Arif semakin memuncak. Perasaan ini membuatku merasa nyaman. Ditambah Ustadz Umar juga sepertinya setuju dengan perasaan kami masing-masing walaupun sebenarnya kami tak diperbolehkan untuk pacaran oleh Ustadz Umar. Pemahaman agamaku pun semakin membaik setelah beberapa tahun mengaji dengan Ustadz Arif. Mulai dari ilmu tajwid, nahwu, syorof, fiqh sudah mulai kupahami. Tapi, sesuatu yang aneh pula mulai kurasakan setiap kali aku mengaji, maka tubuhku terasa sangat panas dan akan terasa semakin panas apabila aku mengaji sendirian. Hal itu juga dirasakan oleh Ustadz Umar. Hingga satu hari Ustadz Umar berkata bahwa sebenarnya aku mempunyai satu rahasia, tapi hal itu sangat sensitif dikatakan dan mungkin akan merubah sebuah keadaan. Aku sempat bertanya mengenai hal itu, tapi Ustadz Umar berkata bahwa hal itu belum waktunya untuk diungkapkan. Beberapa hari kemudian saat pagi hari, "Bu, aku mau bicara sebentar," ucapku kepada ibu. "Ada apa kamu tumben?" ketus ibu menjawab. "Besok ada tamu mau datang ke sini, Bu," ucapku sedikit takut. "Tamu? Siapa? Mau apa?" tanya ibu dengan wajah sinisnya padaku. "Ustadz Umar, Bu. Sore ini mau bertamu, Bu," jawabku. Bodoh, iya mau ngapain ngomong kok sepotong-sepotong kamu," ucap ibu kesal. "Maaf Bu, sebenarnya Ustadz Umar bermaksud datang ke sini untuk melamarkan anaknya Arif kepada Wiwin, Bu," ucapku. "Hah? Gak salah dengar ibu." "Baguslah," ucap ibu. Aku tak menyangka bahwa ibu akan senang hati mendengar semua itu. Dengan wajah tak percaya aku pun kembali bertanya untuk memastikan kembali. "Ibu jadi setuju, Bu?" tanyaku antusias. "Ya senanglah, jadi ibu gak ada lagi beban buat ngasih kamu makan. Gak perlu pusing lagi lihat kamu setiap hari. Tak kusangka anak sialan sepertimu ada yang menginginkan," ketus ibu. Walau sedikit sakit aku mendengar perkataan ibuku, tapi setidaknya apa yang aku takutkan ternyata tak terjadi. "Sudah, kamu segera ke warung sana, bantu dulu di warung sebelum sore kamu cepat pulang," ucap ibuku. Dengan perasaan senang, aku pun segera menuruti perintah ibu. Setibanya di warung, aku pun tak lupa memberitahu semua pegawai warung, dan mereka pun turut gembira mendengar hal ini. Sepanjang siang senyumku selalu terpajang di bibirku mengingat hari ini Arif akan melamarku. Hingga akhirnya waktu yang kutunggu datang, dan aku mulai bergegas pergi ke dalam rumahku. Tapi, kulihat pula sebuah mobil terparkir di halaman rumahku. Dan setelah kubuka pintu rumahku, ya Allah! "Bapak Kekek, kakak," teriakku melihat ada sosok bapak berada di hadapanku sekarang. Melihat sosok bapak yang selalu kurindu, aku pun tak tahan meneteskan air mata, dan memeluknya seerat. "Mungkin, Pak Kak." "Ya Allah! Kenapa baru sekarang kita bertemu, Pak?" lirihku memeluk bapak. "Maafkan Bapak Win, Bapak selama ini tak pernah menemuimu." "Sekali lagi Bapak minta maaf Win," ucap bapak padaku. Ibu pun ada di depan bapak tanpa ekspresi apapun. "Bapak dengar kamu ada yang mau melamar? Bapak senang dengarnya," tanya bapak. Aku pun menjelaskan perihal lamaran tersebut ke bapak dengan panjang lebar seolah ingin mengeluarkan semua hal yang kupendam selama ini. Wajah bapak hanya tersenyum namun menyiratkan sesuatu hal yang masih ditutupi. "Ada hal yang mesti kamu tahu Win," timpal ibu. Aku pun segera mengarahkan wajahku kepada ibu dengan wajah penuh harap akan apa yang akan dikatakannya. "Kamu harus tahu yang sebenarnya Win. Sebentar lagi kamu mungkin akan segera menikah, tapi ada satu hal yang sekarang harus kamu ketahui. Bagi wanita, apabila akan menikah wajib bagi seorang ayah untuk menjadi wali saksinya. Tapi, karena hal ini ibu mau memberitahukan kamu, bahwa sebenarnya bapakmu bukanlah bapak yang ada di depanmu Win," ucap ibu sambil menunjuk bapak. "Maksudnya?" tanyaku kebingungan. "Pak," ucapku sambil melihat bapak. Bapak hanya terdiam meneteskan air mata sambil menganggukkan kepalanya. "Benar ucap ibumu Win, sudah saatnya kamu tahu sebenarnya bapak bukanlah bapak kandungmu," timpal bapak memandang dalam mataku. "Maksudnya apa Pak?" "Bu,
Tanyaku masih dalam keadaan tak percaya. Hingga saat Bapak akan melanjutkan perkataannya, aku pun secara tak sadar mengeluarkan air mata dengan deras. Tanda tak percaya dengan semua yang kudengar. Belasan tahun aku menunggu Bapak, tapi ini yang ku ketahui. Wiwin ini punya hati Pak Bu, ucapku sambil meninggalkan mereka berdua. Wiwin, bentak ibuku. Namun aku tak mendengarkan bentakan ibu maupun perkataan Bapak. Yang ada dalam pikiranku hanya ketidakpercayaan kepada semua yang aku ketahui. Aku pun terus berlari mengikuti langkah kakiku yang entah pergi kemana. Hingga aku terhenti di masjid di mana aku sering mengaji bersama Ustaz Umar. Tubuhku lemas dan tersandar ke dinding masjid diiringi isak tangis yang tak bisa aku tahan. Hatiku sangat hancur mendengar semua ini. Neng Wiwin, ucap seseorang memanggilku dari arah samping. Teh Ade, ucapku. Melihat Teh Ade berada di sampingku, aku pun langsung memeluknya untuk menyandarkan perasaanku. Tak ada ucap yang kukeluarkan, hanya tangis yang bisa kulakukan di dalam pelukan yang kulakukan padanya. Teh Ade pun akhirnya membawaku ke rumahnya. Akhirnya kamu tahu juga kebenarannya, Neng. Sebenarnya Teteh sangat ingin memberitahukannya dahulu, saat melihat Cu Dede selalu memperlakukanmu dengan semena-mena. Tapi, itu bukan hak Teteh untuk ikut campur, Neng. Maafkan Teteh, Teh Ade menjelaskan. Jelaskan semua yang Teteh tahu, aku mohon, pintaku memelas. Sebenarnya ayah kandungmu bernama Kang Rohan. Dulu sekali Kang Rohan merupakan salah satu orang terpandang di kampung ini. Bisa dibilang Kang Rohan juga cukup berada dari segi materi. Hingga satu waktu Kang Rohan tertimpa musibah dan akhirnya semua kekayaannya habis untuk menutupi musibah tersebut. Kang Rohan mengalami kecelakaan yang membuat kakinya tak bisa berjalan dan untuk biaya pengobatan semua hartanya habis begitu saja. Kecelakaan itu terjadi saat umurmu 9 bulan, Neng. Hingga akhirnya ibumu tak kuat menerima kenyataan itu dan meninggalkan ayahmu. Lalu tak lama dalam keadaan sakit Kang Rohan ditinggalkan begitu saja oleh Cu Dede dan menikah dengan teman Kang Rohan yang bernama Kang Junaidi yang kamu anggap bapak, Neng. Haru. Cu Dede dengan rasa tak bersalah mendatangi Kang Rohan yang tengah sakit bersama Kang Junaidi untuk meminta restu agar mereka bisa menikah dan meminta Kang Rohan menceraikannya. Kang Rohan yang pada dasarnya memang sangatlah baik ternyata merestui mereka dan menitipkan kamu kepada Kang Junaidi. Kang Junaidi sebenarnya merasa bersalah, namun rasa cintanya kepada ibumu menutupi pikiran Kang Junaidi waktu itu, ucap Teh Ade menjelaskan. Semakin hancurlah hatiku mendengar penjelasan Teh Ade. Pikiran dan hatiku remuk tak tertahankan. Air mataku semakin mengalir deras. Terus kenapa sikap ibu sangat membenciku, Teh? Tanyaku kembali. Karena kebencian dan hati kotor Cu Dede kepada Kang Rohan yang dianggapnya tak bisa membahagiakannya, Neng. Ibumu menikah dengan Kang Rohan karena hartanya, sehingga saat Kang Rohan jatuh miskin ibumu meninggalkannya, dan kamu, Neng, mewarisi wajah Kang Rohan dan itu yang membuatnya sangat benci padamu. Tambah Teh Ade. Sungguh tak percaya yang kudengar ini. Setega itukah ibu pada ibu kandungku? Ada satu hal lagi yang meski kau tahu, Neng. Setelah ibumu meninggalkan Kang Rohan, Cu Dede lalu membuka usaha warung dan Teteh pun sebenarnya merasa bersalah karena waktu itu warung sangat sepi. Lalu Teteh berkata kepada Cu Dede untuk melakukan ritual penglaris warung. Teteh merasa bersalah, Neng, semua hal aneh yang terjadi di rumahmu mungkin ada sangkut pautnya dengan penglaris yang dilakukan Cu Dede atas inisiatif Teteh, Neng, ucap Teh Ade yang seketika mengeluarkan air mata tanda menyesal. Teh Ade lekas memelukku tanda menyesal dan meminta maaf padaku. Kami pun larut dalam kesedihan dan tangis kala itu. Teh, terus apa yang menyebabkan Bapak Junaidi dan Ibu berpisah? Tanyaku. Itu karena warung semakin berkembang dan Kang Junaidi tak bisa menandingi usaha dari ibumu. Ibumu sangat berharap Kang Junaidi bisa lebih baik dari Kang Rohan. Namun, semua itu tak didapatkan ibumu, Neng, jawab Teh Ade. Kesabaran Wiwin terhadap ibunya sungguh luar biasa ya, guys. Walaupun ibunya selalu memperlakukan Wiwin tidak baik, namun tidak ada rasa benci di hati Wiwin. Akankah Wiwin dan ibunya bisa baik dan apakah ibunya Wiwin bisa berubah? Nantikan di part selanjutnya ya, guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya, guys, agar saya lebih semangat lagi buat ceritakan kisah selanjutnya. Makasih.